Pembuatan koloid dengan cara dispersi dilakukan dengan cara memecahkan partikel yang besar menjadi partikel kecil. Pembuatan koloid dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama mekanik, yang kedua homogenisasi, yang ketiga peptisasi, yang keempat busur Brady. Yang pertama ada teknik mekanik. Teknik mekanik dalam pembuatan koloid ini menggerus butir-butir kasar dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu. Kemudian, butiran halus tersebut dicampur dengan medium dispersi. Nah, ada pula cara mekanik. Pada cara ini, butiran-butiran kasar digerus atau digiling dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu. Lalu, diaduk dalam medium pendispersi. Contoh, sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir, kemudian serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air. Homogenisasi adalah proses yang digunakan untuk membuat campuran menjadi seragam. Homogenisasi bisa disebut juga dengan pencampuran beberapa zat yang terkait untuk membentuk suspensi atau emulsi. Homogenisasi dilakukan jika zat atau campuran bahan memiliki kandungan yang berukuran cukup besar sehingga tidak memungkinkan kondisi campuran seragam. Cara ini banyak dipakai untuk membuat koloid jenis emulsi, misalnya pada proses pembuatan susu. Nah, yang terakhir, pada pembuatan susu, ukuran partikel lemak pada susu diperkecil hingga berukuran partikel koloid. Caranya dengan melewatkan zat tersebut melalui lubang berpori bertekanan tinggi. Jika partikel lemak dengan ukuran partikel koloid sudah terbentuk, zat tersebut kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Nah, untuk teknik peptisasi merupakan salah satu teknik pembuatan koloid yang berasal dari butir-butir kasar atau endapan yang pada prosesnya dibantu oleh zat peptisasi. Zat inilah yang memecahkan butiran kasar menjadi butiran koloid. Contohnya, saat pemecahan zat protein dalam tubuh yang dikatalis oleh enzim pepsin. Cara peptisasi, pada cara ini partikel-partikel besar dipecah dengan bantuan zat peptisasi atau pemecah. Contoh, endapan AlOH3 dipeptisasi oleh AlCl3, endapan NiS oleh H2S, dan agar dipeptisasi oleh air. Oke, ada teknik Busse-Bredig, di mana pembuatan koloid dengan teknik Busse-Bredig ini biasa digunakan pada pembuatan sol-sol logam. Logam tersebut digunakan sebagai elektroda dan dicelupkan dalam medium dispersi. Kemudian, pada logam diberi loncatan listrik di kedua ujungnya. Atom-atom pada logam akan terlempar ke air dan mengalami kondensasi yang akhirnya membentuk partikel koloid. Kesimpulannya, pembuatan koloid metode kondensasi dilakukan lewat molekul atau ion yang bergabung menjadi partikel koloid. Sedangkan untuk metode dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Selanjutnya, ini ada cara Busse-Bredig, di mana cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam seperti Ag, Au, dan Pt. Caranya, arus listrik bertegangan tinggi dialirkan melalui dua buah elektrod logam atau bahan terdispersi. Kemudian, kedua elektrod itu dicelupkan ke dalam air hingga kedua ujung elektrod hampir bersentuhan agar terjadi loncatan bunga api. Nah, di sini ada gambar di mana di sini menjelaskan Busse-Bredig. Yang pertama itu ada sumber listrik dialirkan melalui dua buah elektrod logam yang kemudian dicelupkan ke dalam air suling, dan di bawahnya itu adalah es. Nah, dari gambar tersebut ini merupakan cara yang digunakan untuk membuat sol-sol logam.